Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dengan nomor 151 Di sini saya akan mengajarkan ujian akhir semester sistem operasi. Kita masuk ke perintahnya terlebih dahulu. Di sini saya tahun akademik atau semesternya 2020 genap, hari tanggal Rabu 7 Juli 2021, dan dosennya tersebut digurui oleh Bapak Rahmat Rian Hidayat. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama adalah memilih 2 sistem operasi untuk diinstal ini. Di sini saya akan memilih Linux dan juga Windows. Kedua, membuat sebuah rekaman di mana kita sedang menginstal sistem operasi yang sedang dikuasai atau yang dipilih tersebut. Ketiga, kemudian Anda membuat laporan DMS Word dengan ketentuan yang pertama, menjelaskan teori kelebihan dan kekurangan. Kedua, menjelaskan cara menginstal. Yang ketiga adalah rekaman yang diupload di YouTube. Oke, di sini yang pertama saya jelaskan adalah pengertian tentang sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux itu terdapat 25 bagian. Ada Ubuntu, CentOS, Debian, dan lain-lain. Ini saya akan mengambil jenisnya yaitu Kali Linux. Kita masuk aja pengertian sejarah, kelebihan, dan kekurangan pada Kali Linux tersebut. Pengertiannya sendiri yaitu Kali Linux ini merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis Debian Linux dan dikembangkan oleh perusahaan bernama Offensive Security. Untuk tampilkan OS ini sungguh sederhana dan tidak mencolok. Karena itu tidak heran untuk mengoperasikan dari sistem operasi ini cukup mudah, sehingga cocok sekali bagi para Anda untuk pemula. Sejarah singkatnya, Kali Linux ini pertama dirilis pada 13 Maret 2013 dan dikembangkan oleh Offensive Security, sebuah perusahaan memberi training sertifikat pada bidang IT security, serta salah satu contohnya yaitu memberi contohnya seperti OSCP, Offensive Security Certificate Persona. Kali Linux ini adalah hasil reinkarnasi dari Backtrack yang merupakan distro Kali Linux yang dibuat secara khusus untuk kebutuhan dalam penetration serta testing dalam sebuah sistem maupun keamanan pada perangkat komputer. Karena terjadi banyak error pada aplikasi Backtrack tersebut, para development mengembangkan kembali aplikasinya agar tidak mengecewakan. Pada akhirnya di tahun 2014 pihak Backtrack menghentikan update dan menyarankan bermigrasi ke Kali Linux sebagai generasi penerus dan banyak pembaruan. Untuk kelebihannya tersendiri yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang lebih ada 9 yang diketahui. Yang pertama, package file Debian dari masing-masing tools Kali Linux, sehingga tools yang terdapat pada OS ini dapat dipakai oleh distro lain yang masih keturunan dari Linux Debian seperti Blankon, Ubuntu, dan lain-lain. Streaming security serta update patch yang terdapat pada repositori Debian. Sinkronisasi dengan repositori Debian ini dilakukan 4 kali dalam sehari, sehingga dapat memberi pengguna update paket terbaru serta perbaikan keamanan yang ada. Bisa memakai banyak desktop environment seperti LXD, KDE maupun XFCE, pemaketan atau backing jangka panjang, dan sering mendapatkan maintenance bug yang terdapat pada tools di dalamnya. Dukungan jangka panjang pada pengembangan jangka panjang pada bagian ARM hardware, custom ISO atau bootstrap, otomatis install pada Linux, kemudian yaitu kemudahan dalam melakukan update pada Kali Linux versi terbarunya. Kekurangannya yaitu ada 4. Salah satunya yaitu sistem operasi Kali Linux ini termasuk cukup sulit dipelajari, terutama bagi mereka yang belum pernah sama sekali tidak memahami komputer. Tampilan yang dimiliki oleh Kali Linux ini sederhana sehingga kurang menarik. Belum banyak aplikasi yang mendukung Linux. Tidak begitu banyak dukungan dari hardware tertentu. Oke, kita coba penginstalan sistem operasi Linux berbasis Kali Linux. Kita installnya menggunakan Oracle VM VirtualBox.
Kita lanjut aja. Pertama kita klik file atau bisa dengan Ctrl I. Kita lihat, kita masuk ke import. Source-nya itu local file system. Filenya kita cari dimana kita menaruh downloadan pada Kali Linux atau OS yang kita download tersebut. Di sini kita open, kita next. Di sini ada keterangannya. Kita import, agree. Di sini kita tunggu untuk beberapa saat. Kita pause terlebih dahulu, takut ini importnya kelamaan. Oke, di sini selesai dalam penginstalannya. Jika sudah selesai penginstalannya, kita start saja. Di sini nama virtual machine-nya adalah Kali Linux 2021.1 VBox i386. Kita tunggu beberapa saat selesai loadingnya. Jika sudah selesai loadingnya, biasanya dia meminta username dan passwordnya. Di sini jika tidak salah kelihatan untuk username dan passwordnya. Ini untuk pertama kali menginstal. Dia biasanya passwordnya itu default, username kali dan passwordnya kali. Kita tunggu beberapa saat saja.
Ini adalah tampilan awal pada Kali Linux. Kita coba di command prompt-nya atau terminal simulatornya. Kita coba pada perintah ini. Perintah ini tersebut untuk melihat apa saja yang ada pada folder library-nya. Kita coba lihat rilis kemunculan Kali Linux-nya. Di sini distributor ID-nya Kali Linux, description-nya Kali Linux GUI Linux loading, kode name Kali Roy. Kita coba lihat namanya. Untuk namanya sendiri adalah SMP Debian 5.10.3 1 kali Linux i686 GNU Linux. Bisa dilihat. Coba kita lihat foldernya. Untuk manajemennya tersendiri masih sangat ada desktop, dokumen, musik, fitur Windows dan download. Tempat penyimpanan masih seperti biasa, hanya tampilan saja sangat sederhana. Mungkin itu saja penjelasan tentang penggunaan singkat dari Kali Linux. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.